Shalom Bapak Ibu dalam Tuhan, apa kabar? Selamat datang kembali di Devotion GBI Keluarga Allah Blessing. Saya berdoa biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan selalu menyertai setiap kita semua. Tidak terasa hari ini kita ada di bulan Februari akhir, dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Maret. Dan saya percaya kalau tahun lalu Tuhan tolong, bulan lalu Tuhan tolong, bahkan sampai hari ini Tuhan tolong, saya percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak akan pernah habis dan selalu sempurna dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa biarlah kita melewati tahun 2025 dengan kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan devotion, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami terbatas, tapi kuasa-Mu tidak terbatas. Kuasa-Mu tetap kekal dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sekalipun Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sekalipun Engkau tidak pernah membiarkan kami, tapi Engkau yang menggandeng kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Baik Bapak Ibu, pada bulan Februari ini kita belajar tentang yang namanya kasih. Ya, saya percaya kalau ini adalah bulan kasih, bukan berarti bulan depan bukan bulan kasih, tetapi kasih Tuhan tetap nyata dan sempurna dalam kehidupan kita. Dan juga kita memiliki tema tahunan, yaitu tahun pengenapan janji Tuhan. Nah, saya berdoa tahun 2025, setiap apa yang kita gumulkan, setiap apa yang kita hadapi, Tuhan berjanji dan Tuhan genapi supaya setiap kita dipulihkan dan juga diberkati Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita bicara mengenai kasih. Kitab 1 Yohanes mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Jadi kasih tidak bisa lepas daripada Allah. Allah bukan memiliki kasih, tetapi Allah adalah kasih. Ya, Allah tidak pernah tidak mengasihi, Allah pasti mengasihi. Karena itu Allah mengasihi setiap kita semua. Saya sempat bawakan firman mengenai dimensi kasih, yaitu panjang, lebar, dalam, dan tinggi. Ya, lebar kasih Allah yaitu menjangkau setiap orang. Panjang kasih Allah yang artinya kekal untuk selama-lamanya. Tidak pernah Allah tidak mengasihi. Ya, dalamnya kasih Allah sehingga setiap dosa kita yang terdalam ditebus dan diampuni. Tetapi yang luar biasa lagi adalah tingginya kasih Allah, sehingga setiap kita yang berdosa yang patut dimurkai, justru kita diangkat tinggi-tinggi. Itulah kasih Allah. Nah, hari ini kita akan belajar dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Ayat yang cukup panjang, tetapi saya akan membacakan cukup singkat, jadi Bapak Ibu bisa baca di rumah masing-masing. Ya, 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Poin pertama yang saya mau bahas adalah bahwa kasih harus menjadi fondasi atas segala kehidupan kita. Percuma kita pintar, percuma kita hebat, percuma kita jenius, bahkan mungkin kita murah hati, kita suka membagi-bagikan harta kita. Tetapi kalau kita nggak memiliki fondasi kasih, maka Bapak Ibu tidak ada faedahnya. Engkau mungkin hebat dalam berkata-kata, mungkin engkau adalah orang yang selalu positive thinking, positive speaking gitu ya, positive feeling gitu ya, sehingga kalau kita ketemu orang selalu menguatkan. Tetapi kalau kita nggak memiliki kasih, sama aja itu dengan bohong. Nah Bapak Ibu dalam Tuhan, bicara tentang kasih bukan harus tentang bagaimana kita mengatakan hal-hal yang baik saja, bukan hanya berkata tentang murah hati saja, bukan bicara tentang bagaimana kita memberi saja, tetapi kita bicara tentang kasih, yaitu kita bicara mengenai Kristus dalam kehidupan kita. Ya, orang Kristen itu terkenal karena kasihnya. Orang percaya itu terkenal karena kasihnya. Saking terkenalnya akan kasihnya, sehingga banyak orang memanfaatkan kasih dari seorang yang percaya. Bapak Ibu, saya percaya meskipun kita limpah dengan kasih, kita pun diberikan hikmat. Karena itu kasih harus menjadi fondasi dasar atas segalanya. Kalau kita ketemu dengan orang, bukan hanya kita mengatakan, aku mengasihi.
engkau. Tidak. Tetapi bagaimana apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Kita harus menunjukkan bahwa kasih kita memang berasal daripada Allah sendiri. Nah, kasih itu apa? Nah, saya suka dilanjutkan dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Dikatakan kasih itu sabar. Tetapi bukan berarti di saat kita terburu-buru artinya kita nggak mengasihi. Nanti saya kasih contoh. Ya, kasih itu murah hati. Ya, bukan berarti kalau kata kita kadang agak ngerem atau agak pelit berarti kita nggak mengasihi. Tidak juga. Ya, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, Bapak Tuhan, kasih itu sabar. Ya, saya diberkati dengan salah satu hamba Tuhan yang bicara seperti ini. Kalau kita mengatakan kita mengasihi, bukan berarti kita harus berbicara dengan santai gitu ya. Anakku, aku mengasihi engkau. Pada suatu hari ada seorang anak yang lari ke jalan raya, lalu ada mobil yang begitu kencang. Saya percaya meskipun orang tuanya mengasihi, dia nggak akan berkata, hati-hati ya anakku. Tidak. Tapi pasti ibunya langsung berkata, stop! Ya, berhenti gitu ya. Kenapa? Bukan karena tidak mengasihi dengan intonasi tinggi, tetapi justru dia intonasi tinggi karena ia begitu mencintai anaknya. Ya, saya kemarin khotbah Bapak Ibu bawakan firman renungan di sekolah Dharma Mulia gitu ya. Lalu ada drama sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, yaitu bagaimana seorang anak yang malas-malasan lihat handphone, lihat YouTube dan sebagainya, lalu mamanya bawa kemucing lalu dipukul kemucing, anaknya dipukul sama kemucing. Ya, apakah di saat orang tuanya memukul dengan kemucing berarti mamanya tidak mencintai atau mengasihi? No, justru karena ia mengasihi, karena itu ia memukul. Ya, demikian juga di saat kita menghadapi semua proses yang kita hadapi. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Ingat, Allah adalah kasih. Tetapi kalau proses itu terjadi, saya percaya ada sebuah tujuan untuk memproses kita supaya kita dapat bertumbuh lebih lagi, supaya kita dapat bertambah lebih lagi, supaya kita dapat mengerti dan mendalami bagaimana rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Tuhan, dikatakan kasih itu sabar. Sabar apa? Kita menanti dengan sabar. Ya, kita tidak gampang mengambil keputusan. Karena orang emosi biasanya sangat-sangat mudah mengambil keputusan yang salah. Ya, lalu dikatakan apa lagi? Kasih itu murah hati. Jadi kalau kita mengasihi, tentu saja kita akan berani memberi. Saya suka ada kata-kata mengatakan people don't care how much you know until they know how much you care. Ya, yang artinya adalah manusia tidak mempedulikan apa yang kita tahu, tapi manusia mempedulikan bagaimana kita memperhatikan mereka. Apa yang dalam Tuhan? Lalu apa lagi? Ia tidak cemburu. Ya, dia tidak cemburu, tidak iri hati. Ia tidak memegang diri, ia nggak sombong. Orang yang memiliki kasih, dia tahu, sadar betul bahwa kehidupannya semua karena anugerah Tuhan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ia pasti memiliki etika karena ada hikmat Tuhan yang menyertai. Ia tidak mencari keuntungan diri sendiri, yang lain rugi nggak apa-apa, yang penting aku untung. No. Ya, ia tidak pernah pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Banyak hari ini Bapak Ibu mengalami sukacita. Kenapa? Yang penting saya profit, yang penting saya dihargai, yang penting saya naik. Mereka hancur nggak masalah. No, kasih itu adalah memberikan kesempatan juga kepada orang lain. Dia sangat tidak suka dengan yang namanya ketidakadilan. Bapak Ibu kesalam Tuhan, lalu apa yang harus menjadi dasar dalam kehidupan kita? Kasih. Sebab 1 Korintus 13 ayat 8 sampai dengan ayat 10 mengatakan bahwa kasih tidak berkesudahan. Nubuatan akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lenyap dan nubuatan kita tidak sempurna. Tetapi yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Lalu saya tutup dengan ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Engkau boleh beriman kepada Tuhan, dan engkau harus beriman kepada Tuhan. Engkau boleh memiliki pengharapan senantiasa kepada Tuhan, itu harus.
tetapi yang terbesar dalam kehidupanmu adalah kasih. Bukankah kitab ke-67 yang dilihat orang karena kasihnya yang melimpah atas setiap umatnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, aku berdoa untuk setiap mereka. Hari ini kita belajar dengan sangat sederhana tentang kasih, bahwa kasih itu adalah fondasi dalam kehidupan kami. Ya, kami tidak mengandalkan kekuatan kami tidak mengandalkan kepintaran kami tidak mengandalkan kejayaan kami. Semuanya akan sia-sia Tuhan kalau kami tidak memiliki kasih Kristus dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap mereka. Kami minta Tuhan, biarlah kasih-Mu melingkupi setiap kami semua. Penuhi setiap kami dengan kasih-Mu Tuhan, supaya setiap kehidupan kami penuh dengan kasih, dan dimanapun kami berada kami dapat menyatakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.